Assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi di Food and Food. Hai guys, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Siapa nih yang dari kemarin request hotel yang lokasinya dekat dari Braga? Nah kebetulan hari kedua aku di Bandung, aku nginep di El Hotel Bandung yang lokasinya cuma beberapa menit aja ke Jalan Braga. Lokasinya ini benar-benar enak guys buat jalan-jalan santai sambil menikmati suasana kota tua yang ikonik. El Hotel ini emang salah satu hotel favorit banyak orang. Selalu ramai karena fasilitasnya lengkap, pelayanannya oke, dan tau gak sih, kolam renangnya air hangat. Kalau kamu nginep di hotel ini, bisa santai di kamar yang nyaman, abis keliling seharian. Dan plusnya, kamu juga gampang banget kalau mau cari makan atau nongkrong di sekitaran hotel, karena banyak kafe dan tempat makan yang enak. Apalagi di Braga yang terkenal dengan vibes-nya yang asik. Malam harinya, Jalan Braga jadi hidup banget dengan lampu-lampu dan keramaian yang bikin suasananya makin cozy. Pokoknya, nginep di sini bikin hari kedua di Bandung terasa nyaman dan praktis banget. Karena dekat dari pusat kota dan banyak tempat seru yang bisa langsung dijangkau tanpa ribet. Perfect banget buat yang pengen jalan-jalan santai tapi tetap dapat experience Bandung yang otentik. Tadi kita ngelewatin Jalan Braga ya guys, terus belok kanan, langsung deh kelihatan bangunan El Hotel Bandung yang super megah banget. Bangunannya ini tinggi menjulang. Kalau untuk pintu masuk mobil bisa lewat samping ya guys. Di sini ada keterangannya in ke hotel dan ada petunjuk arah langsung ke lobi. Aku selalu dapat pengalaman yang sangat menyenangkan setiap kali menginap di Hotel Bandung ya guys. Termasuk El Hotel Bandung ini. Pas baru sampai di El Hotel Bandung, aku langsung ngerasa hospitality-nya juara banget. Mulai dari pintu masuk, security-nya udah siap sambut dengan senyum ramah dan bantu arahin parkir. Bikin kesan pertama langsung nyaman aja. Abis itu bellboy-nya sigap banget langsung ngambil koper aku tanpa disuruh. Cepet dan ramah, bikin perjalanan capek jadi terasa ringan. Karena kemarin aku naik transportasi online, jadi aku di drop di lobby ya guys. Tapi kalau misalkan kamu bawa kendaraan pribadi, bisa diparkir di area basement. Kita udah sampai nih ya guys, di depan El Hotel Bandung. Kamu bisa lihat sendiri semegah apa hotel ini ya guys. Di depan sini kamu bisa sewa sepeda untuk keliling-keliling area sekitar hotel. Harga sewanya mulai dari Rp75.000 untuk jam pertama. Nanti di jam selanjutnya harganya Rp50.000 per jam. Kamu bisa hubungi resepsionis kalau mau sewa sepeda. Pas masuk ke area lobby, ya ampun guys, lihat dong, langsung kerasa megah dan luas banget lobbynya. Tempatnya nyaman dengan banyak sitting area yang asik buat nunggu proses check-in maupun check-out tanpa harus berdiri lama. Yang unik di area lobby ini ada lantai dari kaca transparan yang bikin kamu bisa lihat kolam ikan cantik di bawahnya. Lengkap dengan mini stage gamelan yang bikin suasana makin tradisional dan estetik. Proses check-in di sini juga cepet banget ya guys. Cukup nunjukin kartu identitas diri kayak KTP atau SIM. Resepsionisnya juga sangat ramah dan informatif. Jam check-in mulai dari jam 3 sore dan untuk check-out bisa di jam 12 siang hari berikutnya. Jadi kamu bisa santai tanpa buru-buru ya guys. Dan kalau kamu mau nginep di El Hotel Bandung ini, aku saranin ambil kamar yang udah termasuk dengan sarapan. Soalnya kalau kamu ambil kamar yang include dengan sarapan, kamu bakal dapat komplimen afternoon tea yang disajikan dari jam 3 sampai jam 6 sore. Jadi pas banget buat ngemil santai sambil nikmatin suasana hotel di sore hari. Lokasi afternoon tea-nya deket dari area resepsionis ya guys. Jadi nggak perlu jauh-jauh, masih satu lantai dengan area lobby. Pas aku check-in di jam 3 sore, aku langsung aja tukerin kupon afternoon tea-nya supaya nggak bolak-balik lagi turun naik lift ya. Praktis banget, jadi kita bisa langsung santai dan nikmatin teh sore lengkap dengan cemilan tanpa ribet. Tempatnya luas dan nyaman banget. Cocok buat kita melepas penat setelah capek perjalanan.
Aku suka banget sama pelayanan di sini guys, karena begitu duduk kita langsung disuguhin minuman hangat pilihan seperti kopi, teh, atau air putih sesuai request kita ya. Selain itu disajikan juga beberapa cemilan yang enak, mulai dari kue-kue jajanan pasar tradisional sampai beberapa snack ringan kayak keripik dan kacang-kacangan. Yang disajikan buat kita di afternoon tea ini gratis ya guys, tapi kalau kamu mau coba menu yang lebih beda dari jatah snack dan minuman yang udah disediakan, ada beberapa menu tambahan yang berbayar. Pilihannya cukup variatif, mulai dari minuman tradisional kayak bandrek dan bajigur, sampai cemilan seperti singkong goreng, pisang goreng, dan kerupuk banjur. Selain itu, ada juga jajanan tradisional lain yang banyak macamnya, seperti colenak dan beberapa varian small cake yang lucu-lucu. Untuk harganya kamu bisa lihat di sini. Santai sambil nikmatin teh atau kopi hangat plus cemilan tradisional yang enak, bikin suasana makin nyaman dan bikin badan kembali segar setelah capek perjalanan kan. Niatnya sih abis afternoon tea ini kita mau langsung ke kamar, tapi dalam perjalanan si bocil minta main dulu di mini playground yang lokasinya ternyata ada di area lobby juga, tepatnya di dalam kafetaria. Selain itu, setiap hari ada juga beberapa kids activities yang bisa diikuti anak-anak dengan biaya Rp75.000 per anak. Terus asiknya lagi, selain dapat tiket untuk aktivitiesnya, anak-anak juga dapat popcorn, jadi makin semangat mainnya. Seru banget sih, soalnya area playgroundnya nyaman dan bersih, lengkap juga dengan beberapa mainan yang cocok buat anak-anak. Karena playground ini ada di dalam kafetaria, mamanya bisa ngopi cantik sambil santai ngawasin anak-anak yang lagi pada main. Nah guys, sebelum ke kamar, kita kasih info nomor kamar dulu ke bellboy ya, supaya koper kita langsung dikirim ke kamar. Jadi kita nggak ribet harus geret-geret koper sendiri, tinggal santai aja, karena ada bellboy yang bakal antar koper sampai ke depan kamar. Praktis banget kan, nggak pakai capek-capek geret-geret koper. Dan kamu bisa lihat ya guys, hospitality-nya bener-bener juara, sampai bellboynya pun informatif dan ramah banget. Semua staff di sini tuh bener-bener ramah dan helpful banget guys. Oke, sekarang kita lanjut ke kamar ya guys. Dan pas mau ke kamar kita ngelewatin mini ballroom dan ada minimarket juga. Enaknya minimarket di sini buka 24 jam guys. Jadi praktis ya, kalau butuh apa-apa nggak perlu keluar hotel, tinggal belanja aja di sini. Dan sekarang kita naik lift ke lantai 19. Beneran guys, tinggi banget kamar kita ya. Karena kita pilih tipe kamar loft, jadi lokasinya ada di lantai yang paling tinggi di hotel ini. Kebayang dong view-nya sebagus apa. Nanti aku tunjukin ya. Nah guys, kita udah sampai di lantai 19. Jujur li, ini lantai hotel paling tinggi yang pernah aku inepin ya guys. Dan kita suka banget sama koridornya, karena koridornya full karpet yang bersih, wangi, nggak kerasa debu sama sekali, plus nggak berasa spooky dan creepy. Oke guys, kita udah sampai di kamar yang bakal kita tempatin selama 2 hari 1 malam. Dan sekarang kita langsung room tour aja ya. Karena kita nempatin tipe kamar loft, jadi kamar tidurnya ada di atas ya guys. Di lantai bawah ini ada meja makan, mini living room, mini pantry, dan ada satu toilet. Untuk mini living roomnya dilengkapi dengan sofa yang super nyaman, dan pastinya kamar ini udah dilengkapi juga dengan AC, wifi, dan ada TV kabelnya. Sebenarnya untuk tipe kamar loft ini ada beberapa pilihan tipe tangga ya guys. Ada yang simple seperti kamar kita ini, dan ada juga yang bentuk tangganya spiral. Karena aku nginep bareng balita, resepsionisnya nyaranin buat pilih tipe kamar dengan tangga yang simple kayak gini, supaya lebih aman dan nyaman buat anak-anak. Enaknya kalau kita pilih tipe kamar ini, TV-nya ada 2. Yang satu ada di lantai bawah dan satu lagi ada di lantai atas, tepatnya di depan tempat tidur. Jadi kalau kita mau nonton TV nggak perlu turun naik tangga ya guys, karena di masing-masing lantai ada TV-nya.
Dan di lantai bawah ini ada satu powder room yang isinya tuh cuma cermin, wastafel, dan satu kloset. Jadi powder room ini emang bukan untuk mandi ya guys, cuma diperuntukkan buat cuci muka, gosok gigi, buang air, dan untuk touch up. Jadi kalau misalkan kamu mau mandi, kamu bisa ke lantai atas ya, karena di atas ada kamar mandi utamanya. Dan enaknya lagi, wastafelnya ini udah dilengkapi dengan water heater dan ada beberapa toiletries. Oh ya guys, di sini juga ada mini pantry yang dilengkapi dengan sink untuk cuci tangan, terus ada teko listrik buat manasin air, mini chiller di dalam kitchen set, dan di sini juga kita dapat room amenities kayak kopi, teh, gula, dan air mineral. Sebelum kita lihat lantai atasnya, ini ada bellboy yang nganterin koper dan beliau langsung nawarin diri buat bawain koper langsung ke lantai atas. Baik banget kan? Oh ya guys, di kamar ini juga ada telepon. Jadi kalau kamu butuh apa-apa tinggal hubungi resepsionis ya. Oke, sekarang kita naik ke lantai atas karena tipe kamar ini tipe loft atau mezzanine. Jadi lantai atasnya ini terbuka, cuma dibatasi dengan pagar pembatas. Jadi aku saranin buat kamu yang nginep bareng anak-anak harus selalu dalam pengawasan orang tua ya. Kamar tidur ini dilengkapi dengan double bed yang super nyaman, bikin tidur jadi lebih nyenyak setelah seharian jalan-jalan. Kamarnya juga punya kamar mandi lengkap dengan water heater, jadi nggak perlu khawatir kedinginan ya, kamu bisa mandi pakai air hangat. Dan ada bathtubnya juga loh, dilengkapi dengan mat anti licin, jadi lebih nyaman dan aman pas dipakai buat berendam. Cermin wastafelnya tuh lebar banget, jadi puas ya ngacanya. Wastafel di kamar ini juga dilengkapi dengan water heater dan ada hair dryer. Untuk toiletrisnya juga lengkap banget. Udah disediain sabun, shampoo, dental kit, dan ada handuk juga pastinya. Selain itu, di kamar ini juga ada TV kabel dan lemari dengan ukuran yang cukup besar ya. Lemarinya juga dilengkapi dengan beberapa hanger, safe deposit box, dan slippers. Aku suka banget sama kamar ini karena jendelanya tuh yang lebar dan tinggi banget. Jadi pencahayaannya oke ya. Plus dari sini kita juga dapat view kota Bandung dan kolam renang. Kalau lagi sunset bagus banget view-nya, tapi sayang hari ini mendung. Dan kalau malam hari kita bisa lihat view city light dari sini. Pasti kamu penasaran kan harga menginap di sini berapa? Yuk sekarang kita bahas harganya ya. Pasti udah tahu kan kalau cari penginapan yang harganya ramah di kantong, pesennya cuma di aplikasi tiket.com. Aku nginep di Al Hotel Bandung juga pesennya di aplikasi tiket.com. Harga menginap di sini mulai dari 600 ribuan per malam. Aku nginep di tipe kamar Condotel Love mulai dari 1,4 jutaan per malam sebelum pajak ya. Harga menginap sudah termasuk sarapan untuk 2 orang. Tapi ingat ya, harga menginap bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pilihan tanggal menginap. Pas banget nih, ada promo Jumbo Holiday dari tiket.com buat wujudin staycation bareng keluarga atau kesayangan di momen liburan panjang. Promonya berlangsung sampai tanggal 22 Juli 2025. Nikmati instan cashback hingga Rp600.000 kalau kalian pakai kode promo aku STAYFF untuk pilihan penginapan di dalam dan luar negeri. Cashbacknya berupa beli-beli tiket points ya. Poinnya nanti bisa kamu pakai buat pemesanan berikutnya. Follow @tiket.com buat tahu rekomendasi penginapan lainnya. Tunggu apa lagi? Serbu diskonnya sekarang. Ya guys, habis maghrib kita turun nih buat cari makan malam di area Braga. Ya ampun guys, suasana malam hari di sini tuh terang benderang. Lihat dong, area lobbynya juga seterang ini. Dan buat ke Braga kita cukup jalan kaki aja. Kurang lebih sekitar 5 menitan ya dari hotel ini sampai ke Jalan Braga. Buat ke Jalan Braga, kita cukup nyebrang jalan yang ada di depan gerbang hotel ya guys. Di sini ada zebra cross, kamu harus nyebrang di zebra cross supaya aman. Dan tenang aja, setiap tamu yang mau nyebrang pasti diseberangin sama security-nya. Seriusan deh guys, hospitality di sini tuh emang juara banget.
Nah, dari sini kita bisa langsung nyebrang terus ikutin trotoar, tapi kita pilih untuk ikutin trotoar sebelah kanan dulu, nanti baru nyebrang di depan. Kita mau makan di The Fork. Nah, ini restonya ada di seberang jalan kita, deket banget dari hotel guys. Tapi karena kita mau cari oleh-oleh dulu, jadi kita mau jalan-jalan ke Braga. Hitung-hitung cuci mata ya, sayang aja kalau kesini kita nggak mampir ke Braganya. Kalau kamu lihat di depan sana ada tugu warna putih. Nah, Braga di area situ ya guys. Kita tinggal nyebrang, nanti belok kiri. Udah deh, langsung nyampe ke Jalan Braga. Jalan-jalan malam di Jalan Braga bener-bener ngebawa suasana magis ala Paris Van Java. Braga juga sering disebut surga kuliner malam karena di sini tuh banyak banget restoran legendaris seperti Braga Permai dan warung kopi Purnama hingga food stall kaki lima yang ngejual berbagai macam jajanan khas kota Bandung dan beberapa jajanan pinggir jalan lainnya. Sepanjang trotoar kita bisa lihat pameran karya seniman lokal yang hadir di kafe atau area outdoor. Dan banyak juga mural yang instagramable, jadi bisa buat background foto kita selama foto-foto di sini. Selain itu, di sini juga ada rumah hantu. Jadi kalau kamu mau seru-seruan sambil nguji adrenalin, bisa masuk ke rumah hantu ya guys. Dan untuk oleh-oleh, kita pilih beli tiramisu yang rasanya nyoklat banget. Kita makan malam di The Fork yang buka 24 jam. Makanan di sini tuh enak-enak dan harganya sangat terjangkau ya guys. Aku sangat merekomendasikan fresh juice-nya, terus pizza, burger, dan saladnya. Ini enak banget guys. Asli guys, kalau kita kesini tuh pengen pilih semua menunya dan pastinya nggak habis karena kita cuma kalap mata pengen nyobain semua. Sisanya kita bungkus dan kita makan besok harinya, masih enak banget rasanya. Oke, sekarang kita balik ke hotel dan kamu bisa lihat suasana malam hari di hotel ini kayak gimana. Seterang ini dan bertabur cahaya ya. Pencahayaan di area lobi, koridor, bahkan di kamar dan kamar mandi juga bener-bener oke pencahayaannya ya guys. Dari jendela kamar kamu bisa lihat view secakep ini guys. Selamat pagi, sekarang kita mau sarapan dulu ya guys. Sarapan dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Lokasinya ada di dekat resto afternoon tea kemarin, tepatnya ada di dekat area resepsionis. Sebenarnya ini kali kedua aku nginep di sini guys. Bener-bener amazed banget sama hotel ini karena setiap aku nginep di sini kok rame terus hotelnya. Tapi aku nggak heran sih kenapa hotel ini jadi salah satu hotel terfavorit di Bandung, karena selain lokasinya strategis dekat dari Jalan Braga dan dekat dari beberapa wisata lainnya di area Bandung. Hotel ini juga punya fasilitas yang oke punya, kayak kolam renang air hangat. Nanti aku tunjukin ya kayak gimana sih bentuk kolam renangnya. Stay tune terus, tonton sampai habis, jangan di skip videonya. Dan kalau kamu mau sarapan, jangan lupa bawa kupon sarapan yang udah dikasih pada waktu check-in kemarin ya guys. Nanti kamu bakal ditanyain kamu dari kamar nomor berapa dan ditanyain juga kupon sarapannya. Pas masuk ke restonya, Masya Allah guys, restonya seramai ini dan menu-menunya juga sevariatif ini. Mulai dari puding, buah-buahan, salad, terus kue-kue, beraneka macam roti, jajanan pasar tradisional. Pokoknya pas sarapan kamu bakal bingung deh mau makan yang mana dulu karena sevariatif itu guys menu sarapannya. Aku jatuh cinta banget sama bubur sumsumnya guys, karena kuah kinca atau kuah gulanya ini nggak terlalu manis, rasanya soft banget, nggak nyegerak di tenggorokan. Terus di sini kamu bisa pilih berbagai macam jenis minuman ya guys, ada minuman dingin dan hangat, semuanya bisa kamu refill gratis. Kalau kamu suka sarapan dengan yang gurih-gurih, di sini ada stand bubur ayam. Kamu bisa racik sendiri ya bubur ayam kamu dengan berbagai macam kondimen yang ada di sini. Buat pecinta kerupuk, tenang aja. Di sini tuh banyak banget disediain beraneka macam kerupuk. Terus ada juga egg corner dengan macam-macam menu olahan telur. Terus ada juga noodle corner, kamu bisa pesan berbagai menu olahan mie. Terus ada juga gorengan plus sambal kecap dan cengek atau cabai rawitnya. Dan ada soto daging plus kondimennya. Kita jalan lagi ke western corner. Di sini ada mashed potato yang rasanya tuh gurih enak banget dan ada sosis juga. Buat kamu yang harus sarapan dengan nasi, tenang aja guys. Di sini ada nasi plus lauk pauk. Nasi gorengnya enak deh guys, rasa kencurnya berasa.
Overall aku suka banget sama menu-menu yang ada di resto ini. Di sini aku bener-bener kalap pilih beberapa menu untuk sarapan. Biasanya aku cuma pilih buah atau makanan yang ringan-ringan, tapi di sini aku banyak banget makannya guys. Selain menu sarapan yang variatif, menu makanannya tuh yang berasa bumbu, seniat itu bikinnya guys. Habis sarapan kita jalan-jalan ke lantai 3 ya guys, karena di lantai 3 ini ada fasilitas kolam renang dan gym juga. Kalau kamu mau massage juga bisa di sini ya guys. Pokoknya semuanya ada di lantai 3. Pas aku lihat, kolam renangnya rame banget. Maklum aja ya, aku nginep pas anak-anak masih liburan sekolah kemarin. Jadi sambil nunggu kolam renangnya agak sepi, aku mau tunjukin area gymnya dulu atau fitness centernya. Buat ke gym area, kita ngelewatin massage room dulu. Kita masuk lewat pintu kaca ini, terus belok kanan. Nanti di sana ada gym area atau fitness center. Tadinya aku sangka ini cuma ada massage room aja, jadi agak ragu-ragu pas masuk. Ternyata aku dikasih tahu sama staffnya, gym centernya ada di dalam sini, tinggal belok kanan aja. Dan buat ke fitness area ini harus menggunakan sepatu olahraga. Jadi tamu yang kesini tuh nggak boleh pakai sendal dan nggak boleh mengajak anak-anak. Fitness area di El Hotel Bandung ini asik banget buat kamu yang pengen tetap jaga badan selama liburan. Ruangannya cukup luas dan dilengkapi dengan peralatan workout yang cukup lengkap. Mulai dari treadmill, sepeda statis, sampai alat angkat beban ringan. Cocok buat pemula atau yang sekedar pingin olahraga santai. Enaknya lagi kalau kamu olahraga di sini bisa langsung lanjut relaksasi di massage room yang ada di dekat fitness area. Jadi badan tuh langsung berasa fresh kembali. Atau kamu juga bisa langsung renang dan pinjam handuk renangnya di sini ya guys. Untuk area kolam renangnya nih luas banget guys. Ada 3 kolam renang di sini dengan berbagai tingkat kedalaman. Dan di sini juga disediakan kamar bilas, plus banyak juga disediain sunbed buat santai-santai di pinggir kolam renang. Untuk kolam bulat yang ini kedalamannya sekitar 70 cm ya guys. Kalau kolam utamanya punya kedalaman sekitar 1-1,7 meteran. Untuk suhu air di kolam utama dan kolam yang berbentuk lingkaran di depan sini sekitar 28 derajat Celcius ya guys. Jadi suhu airnya tuh nggak terlalu panas tapi juga nggak dingin-dingin banget, karena lokasi kolam renang ini ada di antara gedung-gedung tinggi. Jadi kalau kamu renang di sini tuh nggak kepanasan ya guys. Lihat dong seadem ini ya suasana kolam renangnya. Dan ukuran kolam renangnya juga luas banget. Jadi walaupun banyak tamu yang renang di sini nggak pakai senggol-senggolan. Dan di ujung ada satu kolam berbentuk lingkaran dengan kedalaman sekitar 1 meter. Dan kolam itu yang punya suhu sekitar 37 derajat Celcius. Jadi airnya cukup panas ya guys. Buat kamu yang mau berendam air panas buat relaksasi bisa di kolam yang paling ujung itu. Oke deh, segitu dulu ya review tentang El Hotel Bandung. Insya Allah kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.